Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ialah gunung batu tempat perlindungan yang teguh. Dia selalu menjaga dan memelihara kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pujian ini mengajak kita untuk bersukacita, bersyukur di dalam Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu, supaya kami tidak hidup menurut kehendak dunia ini, tapi kami hidup menurut kehendak Tuhan berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini, pakai hamba-Mu dan Engkau jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini, sehingga mereka bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman yang diberitakan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 12. Begini dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah bersukacita dalam Tuhan. Bagian firman ini diawali dengan ungkapan sukacita, walau dalam kondisi yang tidak bersukacita, sebab Paulus berada dalam penjara. Dalam keadaan yang menderita, dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ayat 10a. Dasar untuk bersukacita bukan terletak pada situasi dan kondisi yang dialami, tapi pada Tuhan. Sebab situasi sulit, menderita, terbelenggu dalam penjara justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 1 ayat 12. Dan iman, pikiran, serta perasaan umat Filipi bertumbuh kembali untuk menyatakan perhatian, topangan kepada Paulus di dalam penjara. Ayat 10b. Paulus sangat menyadari dan meyakini bahwa semua itu terjadi karena ada intervensi tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja di tengah kelemahan, di tengah kesusahan dan kekurangan. Dan karena itu, ia sangat bersyukur, sangat bersukacita dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi dasar sukacita, maka Paulus dimampukan untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 11. Hal ini sungguh luar biasa. Paulus belajar mencukupkan diri, bukan saja dalam kekurangan, tetapi dalam kelimpahan. Soal kekurangan dan kelimpahan itu bukan rahasia lagi. Soal lapar dan kenyang itu dirasakan dan dialami oleh Paulus. Tapi semua itu dapat dihadapi dengan sukacita. Karena Tuhan yang menguatkan dan memampukannya.
sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, kita harus bersukacita dalam Tuhan. Sebagaimana tema renungan ini, bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Filipi 4 ayat 4, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tuhan yang menjadi dasar untuk bersukacita, sehingga hati kita akan berlimpah dengan sukacita. Sebagaimana pujian tadi, berlimpah sukacita di hati. Sekalipun berada dalam kesusahan, kekurangan, kita harus tetap bersukacita. Situasi sulit, berkekurangan dan menderita tidak menjadi penghalang untuk bersukacita. Apalagi ketika berkelimpahan. Selanjutnya, kita diajak agar ada kesediaan untuk membantu setiap orang, apalagi ketika berada dalam kesusahan. Kita harus belajar untuk bersukacita dalam segala hal. Susah dan senang dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Makanya, syukuri segala sesuatu yang terjadi. Tuhan punya rencana yang indah di setiap peristiwa hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami sebagai keluarga, sebagai pribadi yang dengan taat tekun beribadah kepadamu. Dan biar Engkau tolong kami semua. Biar kami diberi kekuatan kemampuan untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dan Tuhan jugalah yang tuntun, bimbing dan beri semangat bagi kami. Supaya ketika kami lemah, kami dikuatkan. Ketika kami putus harap, diberi pengharapan baru. Ketika kami berkekurangan, dicukupi. Ketika kami kehilangan harapan, diberi pengharapan baru. Dan ketika sakit, Tuhan tolong sembuhkan kami. Dan Tuhanlah yang menjagai, membentengi hidup pribadi dan keluarga-keluarga kami, supaya tetap ada di hadirat Tuhan, supaya tetap menikmati hadirat Tuhan, tetap ada dalam tuntunan Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan berkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga Tuhan jamah, supaya dari dalam kehidupan keluarga terpancar kasih Kristus, dan pada akhirnya Tuhan diagungkan, dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan, firman, pujian, dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.